lanjutan The Conjuring Universe yang berjudul Annabelle yang dirilis tahun 2014. Dan untuk universe-nya aku urutin dari tahun pembuatannya aja ya. Jadi nggak tenun dulu terus Annabelle Crescent dan seterusnya. Tapi kalau ada yang mau buatin urutannya pakai playlist, ya monggo gitu loh. Langsung ke referensi bahwa film ini real story ya, atau bisa disebut kisah nyata. Yang dimana kita akan diperlihatkan terciptanya seonggok boneka yang bisa bergerak sendiri. Dan dia diberi nama Annabelle. Dan ditambah katanya boneka Annabelle damage-nya gede. Soalnya kata Ed Warren, setiap ada seseorang yang dengan sengaja memegang kurungan kaca boneka Annabelle, dia ketika keluar dari museum Ed Warren, orang tersebut akan langsung mati. Ya entah dia kecelakaan kendaraan atau lagi ngewek terus jantungan. Udah kayak Sugiono aja cuk, kakek legend emang. Intinya bagi kalian yang penasaran dengan kisah boneka Annabelle, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Seperti biasa, prolog bentar bahwa sejak awal peradaban sebelum terciptanya bocah FF dan PUBG atau yang lainnya lah, bisa ditambahin kok. Intinya boneka disukai anak-anak dan dihargai oleh para kolektor. Bahkan digunakan dalam ritual religius sebagai perantara kebaikan dan kejahatan. Hingga suatu saat ada dua orang remaja yang bernama Debbie dan Camilla. Mereka berdua sering mengalami kejadian aneh, yaitu sering diteror oleh sebuah boneka. Debbie dan Camilla pun menceritakan kejadian itu kepada paranormal yang bernama Ed Warren dan Lauren Warren. Ya, ini sebenarnya prolog di film The Conjuring kemarin. Kalau belum nonton, klik iya aja pada layar kanan atas. Intinya Debbie dan Camilla berharap Ed dan Lauren membantu mereka untuk menghilangkan teror tersebut. Di sini Debbie dan Camilla mengetahui bahwa boneka itu telah dirasuki oleh arwah gadis yang bernama Annabelle Higgins. Annabelle sendiri telah kehilangan orang tuanya dan menyukai boneka milik Debbie. Menurut Debbie, Annabelle ingin menjadi teman Debbie dan Camilla. Karena merasa kasihan, Debbie dan Camilla memperbolehkan Annabelle tinggal di boneka milik Debbie. Namun keadaan semakin memburuk. Lalu Ed bertanya kepada Debbie, dan boneka itu didapat dari ibunya yang memberikan kado ulang tahunnya. Mereka tidak tahu ibunya mendapatkan boneka itu dari mana, dan story pun baru dimulai. Story diawali dengan sebuah keluarga yang sedang berada di sebuah gereja untuk mendengarkan nasihat yang diberikan oleh seorang pastor. Dan keluarga itu sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Mereka bernama Mia dan John Form. Setelah selesai, mereka menemui tetangganya yang bernama Pete Higgins. Kemudian mereka menghampirinya, lalu Pete bercanda dengan Mia dan John. Yang kemudian Pete bertanya kepada Mia, "Where did Sharon get off to?" Mia mencoba membantu Pete untuk mencari istrinya yang bernama Sharon. Di sisi lain, Sharon masih berada di dalam gereja, lalu Mia mendekati Sharon. Namun, kedatangan Mia diketahui oleh Sharon bahwa Pete telah menyuruh Mia untuk mencari Sharon. Kemudian Mia dan Sharon berjalan menuju Pete dan John. Tiba di rumah, John mengucapkan terima kasih kepada Pete atas tumpangannya. Di sini, Sharon menasehati John untuk selalu menjaga istrinya dan calon anaknya. Waktu Sharon bertanya calon nama bayinya Mia, Pete memotong pembicaraan karena takut akan menyinggung John dan Mia. Dengan baik hati Mia menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kini Mia dan John sedang mencari nama yang baik. Kayaknya nama yang baik menurutku Bambang. Itu sangat perfect sekali namanya. Namun John menjawabnya, jika anaknya laki-laki akan diberi nama John dan jika perempuan namanya adalah Phyllis. Kenapa sih gak Bambang gitu loh? Heran. Kemudian Pete dan Sharon berpamitan kepada John dan Mia untuk pulang. Mia dan John, mereka juga pulang ke rumahnya karena mereka punya rumah lah. Sambil berjalan, John mengira kalau Mia tak setuju dengan calon nama yang diberikan oleh John. Namun menurut Mia, seharusnya mereka tidak membicarakan persoalan bayinya dengan Pete dan Sharon. Karena 2 tahun yang lalu, Pete dan Sharon telah kehilangan putri mereka. Tapi menurut John, putri mereka tidak hilang, melainkan dia kabur dan bergabung dengan para Happy. Dan mungkin sekarang memiliki 3 suami. Anjoy. Kalau kalian gak tahu apa namanya Happy, silahkan cari aja di mbah Google. Ketika ingin masuk ke rumah, Mia heran kepada John bahwa pada saat mereka pergi, John tidak mengunci rumahnya. Akan tetapi John menganggap bahwa dia tidak harus mengunci pintunya. Di sini Mia pun memarahi John bahwa dia harus mengunci pintunya. Setelah itu, Mia menjahit sebuah baju untuk calon bayinya sambil menonton Your Porn di TV.
sedangkan John sedang menyelesaikan pekerjaannya. Tak berselang lama, John menyuruh Mia untuk mematikan TV-nya karena John susah untuk berkonsentrasi. Mendengar hal tersebut, Mia menuruti perintah John untuk mematikan TV-nya. Kemudian John menasihati Mia untuk tidak menonton your porn di TV lagi, karena John takut akan mengganggu pikirannya dan membuat bayi dalam kandungannya gelisah. John berkata seperti itu karena mengetahuinya berkat penelitian baru para dokter. Singkat cerita, John berpendapat bahwa dia akan menjadi ayah. Lalu Mia meninggalkan John dan menuju kamar bayinya nanti. John menghampiri Mia dan meminta maaf kepada Mia atas perkataannya tadi. Di sini John menjelaskan kembali kepada Mia bahwa untuk menjadi seorang ayah bukanlah hal yang mudah atau menentang dalam hal negatif. Mendengar hal tersebut, Mia memaafkan John dan Mia memberitahu John bahwa akhir-akhir ini dia agak sedikit sensitif. Setelah pertengkaran rumah tangga, John memberikan sebuah hadiah kepada Mia dan hadiah itu adalah sebuah boneka laknat. Gitu-gitu waktu dibuka yang muncul boneka Keke. Intinya sebelum John memberikan hadiah itu, John menyuruh Mia untuk menutup matanya terlebih dahulu. Mia pun sangat senang dengan hadiah boneka itu karena sudah sejak lama Mia menginginkan boneka tersebut. Kemudian boneka itu ditaruhnya di samping boneka-boneka koleksinya. Kok bonekanya seserem tampang mantan ya? Aneh. Ketika John dan Mia sedang tidur, ada kejadian yang menimpa Pat dan Sharon. Dan ternyata ada seseorang yang membunuh Pat dan Sharon. John pun melihat ke arah rumah Pat. Dan tak berselang lama, John keluar dari rumah Pete dengan berlumuran darah. John berkata ke Mia kalau itu bukan darahnya. Yang kemudian John menyuruh Mia masuk ke rumah dan menelpon rumah sakit. Sedangkan John, dia kembali masuk ke rumah Pete. Ketika sedang menelpon, Mia merasa ada yang mengikutinya. Dan benar saja, ada seseorang yang masuk ke dalam kamar. Namun Mia tidak mengetahui orang itu. Ketika Mia sedang memakai baju, orang itu berbicara kalau dia menyukai boneka milik Mia. Mia menyuruh perempuan itu untuk mengambilnya dan pergi dari rumah ini. Namun, di belakang Mia ada seorang laki-laki yang berlumuran darah. Kemudian laki-laki itu mencekik Mia dan menusuk perut Mia. Dan tak berselang lama, John datang, lalu memukul laki-laki yang menusuk Mia. Lalu, wanita itu menghampiri Mia dan ingin menusuk Mia kembali. Melihat hal itu, John menghalangi perempuan itu dan mendorongnya ke dalam kamar. Dan mereka pun berkelahi. Ketika pria misterius ingin memukul Mia, beruntungnya ada polisi yang menghentikannya dengan cara menembaknya. Seketika laki-laki itu tewas setelah ditembak oleh polisi. Dan ketika polisi menyuruh perempuan misterius membuka pintunya, tidak ada jawaban dari wanita tersebut. Akhirnya polisi mendobrak pintunya. Dan wanita laknat tersebut sudah mati bunuh diri sambil memegang seonggok boneka. Setelah itu Mia dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya kejadian yang dialami Mia dan John sedang diselidiki oleh polisi. Menurut polisi kejadian itu mengingatkan tentang sebuah ritual sekte. Polisi menjelaskan bahwa sepasang suami istri telah ditusuk secara brutal oleh putri mereka sendiri, yaitu Annabelle Higgins, dengan seorang pacarnya yang tidak diketahui identitasnya. Annabelle dan pacarnya adalah anggota sebuah sekte. Annabelle bunuh diri dengan sayatan di lehernya. Sedangkan di sisi lain, beruntungnya kandungan Mia terselamatkan dan tidak terjadi sesuatu pada kandungannya. Kemudian sang dokter menyarankan kepada Mia untuk beristirahat selama sisa kehamilannya, yang artinya Mia harus istirahat total. Setelah itu mereka kembali ke rumah dan tak lupa Mia mengingatkan kepada John untuk mengunci pintunya. Malamnya, Mia dan John terbangun karena mendengar sebuah bunyi, yang ternyata bunyi itu dari sebuah alat jahit milik Mia. Kemudian John mencabut kabel agar mesin itu dapat berhenti. Setelah itu, John juga memeriksa beberapa kamar untuk mengetahui bahwa tidak ada yang masuk ke dalam rumahnya. Dan ketika ingin menutup pintu, John melihat boneka bergeletak di samping pintu. John mengambil boneka itu dan menaruhnya di kursi. Pagi harinya Mia sedang menonton TV sambil menjahit sebuah baju untuk calon bayinya. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Mia mendengar sebuah kursi yang bergerak sendiri. Waktu dicek Mia, ternyata di kursi itu terdapat boneka yang semalam ditaruh John. Kemudian Mia mendekatinya, namun kursi itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, yang kemudian Mia menutup pintu kamarnya. Setelah itu John baru pulang dari bekerja. John memberitahu kepada Mia bahwa ada seorang detektif yang bernama Claire King yang akan menelpon Mia. Akan tetapi Mia sudah menerima telepon dari Claire King dan menceritakan kejadiannya. Ya, kalian tahulah kejadiannya apa. Mia bilang kepada John bahwa dia ingin melupakan kejadian itu. John pun menyuruh Claire King untuk menyelidiki kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Yang kemudian Mia menyuruh John untuk membuang boneka laknat tersebut. Karena pada saat Annabelle mati, dia memegang boneka itu. John pun langsung membawa bonekanya, lalu membuangnya ke tong sampah. Beberapa jam kemudian,
Clarkin menceritakan bahwa pelaku kejadian itu adalah putri Higgins yang bernama Annabelle Higgins bersama pacarnya yang terbentuk dalam sebuah anggota sekte. Mia bertanya kepada Clarkin, Were they satanic? dan benar saja, mereka adalah pemuja setan. Clarkin kembali menceritakan bahwa mereka melakukan ini untuk menguji iman mereka agar bisa menjadi anggota sekte yang sah. Kemudian Clarkin akan menyelidiki lebih dalam lagi tentang kejadian ini. Tetapi Mia malah menolaknya tanpa alasan yang kurang jelas, kecuali kalau ada hubungannya dengan keamanan keluarga mereka. Keesokan harinya saat John sedang bekerja, Mia ditinggal sendirian. Di sini, Mia sedang menjahit sambil nonton X Hamster. Karena terlalu seru menonton kakek Sugiono sedang berolahraga, Mia lupa memperhatikan popcorn yang dia masak. Dan tak berselang lama, popcorn itu meledak, yang kemudian Mia mencium bau kebakar. Mia mencari asal bau itu dan ternyata dapurnya sudah terbakar. Melihat api yang besar, Mia keluar dari dapur, namun sialnya, Mia malah tersandung kursi sehingga Mia terjatuh. Mia pun mendengar suara-suara aneh di dalam kobaran api yang membuat Mia semakin ketakutan. Ada yang menarik kaki Mia ke dalam dapur yang penuh api. Dan beruntungnya, ada beberapa tetangga yang mencium aroma-aroma kesedihan, yang pada akhirnya mereka menolong Mia. Mia dibawa ke rumah sakit. John yang mendengar Mia sedang berada di rumah sakit, dia langsung menyusul Mia. Dan saat John bertemu Mia, dia memberitahu John bahwa bayi yang dikandung Mia sudah dilahirkan oleh Mia. Kemudian suster memberitahu, Goody. John langsung menggendong bayinya sambil mengazankannya. Sungguh mulia sekali. Walaupun mungkin bisa saja anaknya tetangga mungkin. Entahlah. Setelah itu Mia ingin menceritakan tentang kebakaran itu, namun John tidak mempersalahkan kebakaran itu karena menganggap Mia dan bayinya baik-baik saja. Tapi menurut Mia, rumah yang mereka tinggali sudah dikutuk dan Mia tak ingin kembali ke rumah itu lagi. Mendengar hal tersebut, John menuruti kemauan Mia untuk pindah dari rumah itu. Mereka berdua pindah ke sebuah apartemen di daerah Pasadena. Di apartemen, Mia sedang menggendong anaknya yang bernama Lea. Dan tak berselang lama John datang untuk mengajak Mia pergi. Ketika sedang berjalan, Mia melihat seseorang wanita yang bernama Evelyn. Dia menatap Mia dengan aneh, yang ternyata John mengajak Mia dan Lea untuk pergi ke sebuah gereja untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari seorang pastor yang bernama Perez. Setelah selesai, Perez mendatangi Mia untuk memfoto Mia beserta bayinya. Karena menurutnya, jika ada anggota baru dalam gereja, maka Perez akan memfotonya. Setelah itu, Perez bercerita kalau dia merasa kehilangan Higgins setiap minggunya. Waktu mendengar Higgins, Mia merasa resah sehingga Mia ingin meninggalkan Perez. Mia beralasan bahwa masih banyak barang-barang yang belum mereka bereskan. Tiba di apartemennya, Mia membereskan boneka-boneka koleksinya. Setelah itu John datang dan memberitahu kalau kardus yang dia bawa adalah kardus terakhir. Di kardus yang dibawa John, Mia melihat boneka yang sebelumnya Mia menyuruh John untuk membuangnya. Ketika John menghampiri Mia, John terkejut karena boneka yang sebelumnya John sudah buang bisa kembali lagi. Dan ketika John ingin membuang boneka itu, tiba-tiba Mia tidak memperbolehkannya karena Mia mengingat boneka ini adalah pemberian John. Di sini Mia mempertahankan boneka ini karena ingat oleh perkataan Pastor Perez saat itu. Mia pun menaruh boneka itu bersampingan dengan boneka yang lainnya. Pagi harinya, Mia tertidur di depan TV dan tak berselang lama, TV itu kembali rusak. Dan ketika Mia tidur, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berjalan di rumahnya. Bahkan perempuan itu menuju ke keranjang Lea. Karena Lea menangis, Mia langsung terbangun yang kemudian Mia membawa Lea untuk keluar rumah untuk berjalan-jalan sebentar. Ketika berjalan-jalan, Mia melihat sebuah buku yang bertuliskan menyambut iblis, yang kemudian Mia bertemu dengan Evelyn yang menghampirinya. Evelyn ingin berkenalan dengan Mia karena Mia adalah warga baru di apartemen Pak Mary. Di sini Evelyn memberi buku ke Mia. Setelah berbincang-bincang gak jelas ke Evelyn, Mia dan Lea kembali ke apartemennya. Di tangga, Mia melihat sebuah gambar yang menurutnya itu adalah dirinya dan Lea. Bahkan Mia juga menemukan gambar lagi dan gambar ini sedikit berbeda. Dan ketiga kalinya Mia menemukan gambar lagi. Gambar yang ketiga Mia melihat Lea ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian Mia memberitahu gambar-gambar yang dia temukan tadi kepada John. Menurut Mia, orang yang menggambar itu adalah dua orang anak yang bertemu Mia tadi waktu Mia ingin pergi jalan-jalan bersama Lea. Tapi menurut John, ini hanya sebuah imajinasi seorang bocil saja. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi tetap waspadalah. Waspadalah!
John mengatakan kalau besok malam dia tak perlu pulang larut malam lagi agar mereka bisa duduk bersama sambil nonton acara kesukaan Mia, yaitu Cahaya Cinta Sugiono. Dan tentunya sambil makan malam romantis. Singkatnya, keesokan harinya ternyata John tak menepati janjinya. Di sini Mia makan sendiri sambil mendengarkan sebuah musik hard rock. Yalah John. Setelah itu Mia mematikan musiknya karena Mia sudah selesai makan. Dan ketika membereskan piringnya, tiba-tiba musik itu kembali hidup dengan sendirinya. Mia pun kembali mematikan musiknya. Mia mendengarkan sesuatu di jendela. Mia melihat seorang anak perempuan lewat di depannya. Ketika ingin mengejarnya, anak perempuan itu tiba-tiba menghilang. Lalu anak perempuan itu berada di dekat keranjang Lea. Ketika anak perempuan itu berlari menuju Mia, tiba-tiba anak perempuan itu berubah menjadi seorang perempuan dewasa dan ingin mencekik Mia. Mungkin itu Annabelle Hagen. Mengalami kejadian tersebut, Mia sangat ketakutan yang kemudian John pulang. Mia pun menceritakan kejadian tadi kepada John, namun John menganggap bahwa tidak ada seorang pun di rumah ini. Lah Mia sama Lea, lu anggap apa John? Ibu setan dan anak iblis gitu? Helah. Intinya Mia memberitahu bahwa ada banyak kejadian. Akan tetapi Mia tidak bisa menjelaskannya. Menurut John, ini adalah hal wajar ketika seorang ibu baru melahirkan anak pertamanya. John dan Mia mendatangi gereja untuk meminta bantuan kepada Perez. John menjelaskan tentang kejadian yang dialami Mia selama ini. Di sini Perez sudah mengerti apa yang dimaksud John. Tapi menurut Perez, Mia dan John sangat kuat untuk selalu bersama dan menghadapi masalah ini. Dan jika saling terus bersama, maka keimanan Mia dan John akan lebih kuat lagi. Dan kalau mau lebih kuat lagi, ya makan biskuit lah biar kuat. Waktu John bersama Mia dan anaknya, mereka keluar dari apartemen dan bertemu dengan Evelyn. Di sini Evelyn berkenalan dengan suami Mia. Mia memberitahu bahwa Evelyn adalah pemilik toko buku yang pernah dia ceritakan. John berterima kasih kepada Evelyn karena telah memberinya sebuah buku manga. Dan singkatnya setelah mereka berbincang-bincang soal kematian Naruto, John berangkat kerja dan meninggalkan Mia dan Lea. Setelah itu seperti biasa Mia sedang menjahit baju untuk Lea. Buset nih, jahit baju terus bajunya buat Lea atau buat satu kelurahan? Heran. Lalu Mia menuju gudang untuk menaruh kardus bekas. Dan tak berselang lama, Mia mendengar suara bayi yang mirip dengan suara Lea. Mia melihat ke arah sebuah keranjang bayi. Mia pelan-pelan mendekati keranjang tersebut. Dan setelah membuka selimutnya, ternyata tidak ada bayi di dalam keranjangnya. Dan tiba-tiba tangan Mia dipegang oleh seonggok makhluk. Melihat hal itu, Mia pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Ketika berlari ke lift, Mia melihat luka di lengannya yang berbentuk huruf A. Tuh, padahal si Mia mau dijadiin anggota Avengers mungkin. Waktu ingin menuju ke atas, ternyata liftnya tidak berjalan, sehingga Mia masih tetap berada di tempat yang sama. Akhirnya, Mia mencari jalan lain untuk keluar dari basement apartemen. Mia pergi dari basement melewati tangga darurat, yang kemudian Mia merasa ada hantu yang mengikutinya. Singkatnya, keesokan harinya, luka yang di lengan Mia tiba-tiba hilang. Setelah itu, Clarkin mendatangi Mia di apartemen. Clarkin terkejut karena Mia menelponnya dadakan. Padahal terakhir kali mereka bertemu, Mia berkata bahwa dia tidak mau tahu lagi tentang kejadian waktu lalu. Namun ternyata Mia sangat membutuhkan bantuan Clarkin. Clarkin memberitahu beberapa berkas tentang kasus Higgins yang dia miliki. Yang ternyata keluarga Higgins mempunyai anak yang bernama Annabelle. Dan selama ini Annabelle mengikuti sekte atau pemuja setan. Kemudian Clarkin tidak mencari tahu kenapa mereka melakukan ini. Karena Clarkin menganggap semua ini hanyalah omong kosong mistis saja. Mia melihat salah satu foto yang terdapat tanda yang sama pada lengannya semalam. Melihat foto tersebut, Mia memohon kepada Clarkin agar fotonya dapat Mia simpan. Sebelum Clarkin meninggalkannya, Mia bertanya kepada Clarkin. Does the cult have a name? Clarkin menjawab. They called themselves the Disciples of the Realm. Setelah menemui Clarkin, Mia mendatangi toko buku milik Evelyn untuk mencari tahu info-info tentang Ram. Dan tak berselang lama, Evelyn menghampirinya untuk membantunya, namun Mia menolaknya. Tapi Evelyn mengetahui bahwa Mia telah membohonginya. Di sini, Evelyn mencoba membujuknya hingga akhirnya Mia menceritakan kepada Evelyn bahwa keluarganya kini telah dihantui. Evelyn memperlihatkan banyak buku untuk Mia. Namun menurut Evelyn, Mia tidak dihantui oleh anak kecil itu. Karena hantu dapat menghantui di suatu tempat tertentu seperti rumah lamanya. Tapi menurut Mia, semenjak mereka pindah, hantu itu tetap mengikutinya. Sepengetahuan Evelyn, para pengikut sekte itu tidak memanggil hantu. Mereka memanggil roh-roh tapi bukan manusia.
yaitu sesuatu yang tak pernah berdarah daging. Dan itu adalah iblis. Mia bertanya kepada Evelyn. What do they want? Evelyn menjawab, mereka menginginkan jiwa seseorang dan mereka tak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Ketika Mia dan Leah berada di depan gedung apartemennya, Mia tak sengaja menjatuhkan kunci apartemennya. Dan tanpa sengaja, keranjang bayinya terlepas dari tangan Mia yang kemudian tertabrak sebuah truk. Dan hal itu sama persis seperti di gambar sebelum-sebelumnya. Ya kalian tahulah. Setelah itu Mia mencari tahu tentang simbol huruf A di sebuah buku yang diberikan Evelyn. Mia mengetahui bahwa iblis memangsa mereka yang lemah dan tak berdaya. Dan iblis akan menumpahkan darah seorang yang tak berdosa sebagai tumbalnya. Yang dalam artian, iblis akan memangsa Leah. Tak berselang lama Mia mendengar sesuatu. Mia meninggalkan Leah dan mendatangi sumber suara tersebut. Dan suara itu berganti dengan mainan Leah yang berbunyi sendiri. Dan tiba-tiba, pintu yang di belakang Mia tertutup dengan sendirinya. Mia melihat bayangan seseorang sedang berjalan menuju Leah. Yang kemudian Mia dikejutkan dengan boneka laknat yang berada di depannya. Mia berusaha keluar dari ruangan itu dengan merusak pintunya dengan sebuah kursi. Dan beruntungnya Mia berhasil keluar dan langsung menghampiri Leah. Tak cuman itu saja, tiba-tiba boneka itu berdiri sendiri dan terbang di hadapan Mia. Yang ternyata di belakang boneka itu ada seonggok iblis yang selama ini mengganggu Mia. John yang baru pulang, dia mendengar teriakan Mia dan langsung cepat-cepat menghampiri Mia. Setelah John datang, iblis itu menghilang seketika. Malamnya, Pastor Perez mendatangi apartemen John dan Mia. Perez ingin melihat boneka laknat tersebut. Mia mengambilkannya dan memberikannya kepada Perez. Bahkan Mia juga menceritakan bahwa sebelumnya John sudah membuang bonekanya, namun boneka itu selalu kembali ke mereka. John sendiri tak paham tentang hubungan boneka itu dengan iblis. Perez menjelaskan bahwa iblis terkadang menggunakan benda sebagai perantara untuk mendapatkan tujuan mereka, dan tujuan mereka adalah untuk mendapatkan jiwa seseorang. Menurut Mia, itu sebabnya iblis memburu Leah, karena iblis itu menginginkan jiwa Leah. Intinya bagaimana mereka harus melenyapkan iblis tersebut? Perez mengetahui bagaimana cara melenyapkannya, yaitu Perez meminta orang di gerejanya untuk membantunya memusnahkan iblis tersebut. Perez pun membawa boneka itu agar mereka bisa terhindar dari iblis itu lagi. Menurut Perez, kemungkinan iblis itu akan lemah jika berada di tempat yang suci. Perez membawa boneka itu ke gereja. Namun ketika berada di depan pintu, tiba-tiba Perez terlempar hingga Perez pingsan dan tak sadarkan diri. Keesokannya, John mendengar bahwa Perez berada di rumah sakit. John melihat keadaan Bapak Perez, dan singkatnya Perez telah siuman dari komanya. Kemudian Perez bertanya kepada John. Menurut John, bonekanya sudah dibawa oleh Perez. Lalu Perez menceritakan kalau dia telah melihat seonggok iblis yang menghantui Mia dan John. Bahkan Perez mengetahui apa yang diinginkan iblis itu. Kemudian John meninggalkan Perez. Waktu ingin menghampiri Mia, John menelpon Mia. John memberitahu kepada Mia jika Bapak Perez mengalami kecelakaan. Ketika menyuruh Mia untuk keluar dari apartemennya, suara John tiba-tiba hilang sehingga Mia tidak mendengar perkataan John. Setelah itu, Mia mendengar ada yang menggedor pintu rumahnya, dan setelah dilihat, itu adalah Bapak Perez. Karena Mia belum mengetahui Bapak Perez yang sebenarnya, Mia membuka pintunya, dan tiba-tiba Perez berkata, "Semoga Tuhan mengampuni jiwamu." Dan seketika apartemen Mia menjadi aneh. Mia langsung menghampiri Leah. Leah menghilang, yang terdengar hanya tangisannya saja. Menurut Mia, iblis itu telah membawa Leah. Awalnya Evelyn mengajak Mia untuk meminta bantuan ke gereja. Dan tak berselang lama mereka mendengar langkah kaki dari atap apartemennya. Evelyn, dia melihat iblis berada di atap dan ingin menyerang Evelyn. Evelyn pun terlempar sampai keluar apartemen, bahkan pintunya juga terkunci dengan sendirinya. Mia mendengar suara iblis dengan sangat keras, namun hilang begitu saja, dan berganti dengan suara tangisan Leah. Dia mencari di beberapa ruangan, namun tidak menemukan Leah. Kemudian Mia menemukan boneka itu kembali. Mia pun bertanya kepada boneka itu. Tak berselang lama, ada sebatang pensil yang keluar dari dalam ruangan, yang menuliskan sebuah tulisan jiwanya. Bahkan di keranjang Leah juga terdapat boneka laknat. Kemudian Mia mengangkat boneka itu sambil berkata, boneka itu pun berkata, "Bangsat kau." Intinya setelah itu Mia melemparkan boneka itu dan terdengar suara tangisan Leah. Dan tiba-tiba jendela ruangan terbuka dengan sendirinya. Di sana, Mia mendengar suara yang berkata, "Jiwamu."
Lalu Mia mendekati jendela itu untuk menyelamatkan Leah, dan di samping jendela juga terdapat si boneka laknat. Di saat yang bersamaan John datang, John langsung berlari menuju apartemennya. Evelyn memberitahu kalau Mia dan Leah berada di dalam, yang kemudian John dan Evelyn masuk ke apartemen, yang ternyata John menemukan Mia ingin loncat bersama sang boneka. Itu aku panggil boneka terus karena belum sah ya jadi boneka Annabelle. Jadi tidak usah banyak yang bertanya lagi wahai netizen. Melihat hal itu, John langsung mencegahnya, namun apa yang terjadi? Evelyn menggantikan Mia dan Evelyn langsung loncat dari apartemen itu. Udahlah biar aku aja yang loncat. Biar aku berhenti buat konten selama-lamanya. Tak berselang lama terdengar suara Leah. Mia pun langsung menggendongnya. Singkatnya 6 bulan kemudian, keadaan John, Mia, dan Leah kini sudah membaik. Tak lupa John berterima kasih kepada Bapak Perez. Sebelum meninggalkan gereja, Bapak Perez memberikan foto untuk Mia, dan kini boneka itu berada di sebuah toko barang bekas, yang kemudian ada seorang wanita yang berniat untuk membelinya, dan mungkin itu adalah ibunya Debbie, yang kemudian muncul sebuah tulisan, Annabelle sekarang berada di dalam peti kaca, di dalam ruangan artefak Ed dan Lorraine. Boneka itu diberkati pendeta 2 kali sebulan, ancaman iblis akan hadir selamanya. Kami bisa mengengkangnya selama kami terus waspada, tapi benda itu tidak bisa dihancurkan. Lorraine Warren. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film boneka Annabelle, dan sedikit pembahasan bahwa bisa kita lihat tadi, yang sebenarnya merasuki boneka Annabelle ternyata bukanlah arwah seorang anak kecil, melainkan seorang wanita dewasa yang melakukan sebuah ritual. Lalu dia bunuh diri dan arwahnya menjadi iblis, yang kemudian masuk ke sebuah boneka, dan wanita itu bernama Annabelle Higgins. Makanya tuh boneka pingin dipanggil dengan sebutan Annabelle karena namanya Annabelle. Ditambah ternyata Annabelle dulunya sempat mengikuti sebuah sekte setan. Tapi entah mengapa kalau zaman dulu mah banyak banget yang mengikuti sekte-sekte begituan. Heran, nggak usah jauh-jauh keluar negeri dah. Di Indo aja masih banyak yang ngikutin sekte-sekte begituan. Ya tak lain untuk harta, tahta, atau keturunan. Kayak nggak ada aja yang namanya Tuhan, cok. Percaya banget sama begituan. Orang-orang aneh. Terus untuk The Conjuring Universe di next video ya. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis, dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.